Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitab wa lam yaj'al lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala tabi'ina yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu sadida yusilakum amlakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suma ramadhana suma atawasita min sawal kana kasiman biasa. Alhamdulillah, wajah kita senantiasa mensyukuri atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kita semua. Mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat-nikmat lainnya. Apabila kita disuruh menghitung nikmat-nikmat pemberian Allah itu satu persatu, tentunya tidak akan sanggup menghitungnya. Maka mumpung masih kita diberi kesempatan hidup di dunia ini, maka kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah Idul Fitri 1442 Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita sekali-kali berani mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan jangan kita sekali-kali berani mati kecuali mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimahullah, bahwa saat ini, detik ini, di seluruh belahan dunia, di muka bumi, yaitu mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu takbir, takbir, tahlil, yaitu karena yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia hamba-Nya adalah makhluk yang kecil. Tentunya dengan kita dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat kita ke tempat mau dan tempat yang tinggi. Mudah-mudahan ibadah kita, saum kita, zakat mal, zakat fitrah, sedekah kita, aktivitas di bulan Ramadan dan selanjutnya yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimahullah, bahwa kita semuanya ada di Gublen selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, tentunya akan menghadapi 11 bulan yang ke depan dengan dibekali iman dan Islam, dengan dibekali dengan begitu ragam percobaan yang kita lalui selama 1 bulan, dan kita bisa mendirikan amarah dan bisa kita mendirikan gunjing, termasuk berfitnah dan termasuk berkelahi dan lainnya. Di luar di bulan Ramadan, yaitu di bulan Syawal ini yang bersih suci ini, kita semua berusaha untuk menjaga sebaik-baiknya seperti di bulan Ramadan. Hadirin rahimahullah, di bulan Ramadan yaitu kita mulai sahur dari sebelum adzan subuh sampai maghrib, yaitu sebelum maghrib atau sebelum pas adzan maghrib, yaitu kita baru berbuka puasa. Kemudian yaitu dilanjutkan lagi sholat maghrib dan sholat tarawih. Sholat tarawih lagi dikembalikan, kemudian dilanjutkan lagi yaitu sholat tarawih sampai jam berapa sholat itu, batas waktu sholat isya dan tarawih itu, yaitu kalau membaca yaitu kitab subuh salam, yaitu dari isya sampai jam 12 malam. Kemudian kalau kita membaca surat Al-Isra ayat 79,
yaitu sama sampai tengah malam. Itu wamina ini patah hajat bila ta'ala asaka rabbuka maqamam muda. Sebagian malam hari sholat tahajud kamu sebagai sesuatu ibadah tambahan. Mudah-mudahan Tuhan kamu mengangkat kamu ke tempat maqamam muda, yang tempat yang tertinggi. Kemudian kita setelah di bulan Syawal ini, yaitu jangan sampai meninggalkan itu sholat tahajud. Sholat tahajud berapa rakaat? Yaitu kalau kita mencontoh Rasulullah SAW yaitu 11 rakaat. Berapa salam untuk sholat tahajud itu? Yaitu boleh 2 rakaat salam sampai kali 4 8 rakaat. 3 witir. Ada juga menjalankan 4 salam 3 witir. Yang 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal, langsung pada akhir jam 3 rakaat juga sama yang witirnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian waktu-waktu yang sehingga kita jalankan seperti sholat duha. Sholat duha berapa rakaat? Rasulullah menjalankan yaitu minimal paling sedikit 2 rakaat, paling banyak itu 12 rakaat. 2 rakaat kali 6. Ini bagi yang tentunya masih diberi kekuatan kesehatan, yang masih di dunia, untuk meluangkan yaitu selain sholat wajib kita menjalankan yaitu sholat sunnahnya. Kemudian yaitu sholat wajib kita tentunya diberitakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ya ayat 83, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'akin. Dirikan sholat, tunaikan zakat, berukuklah bersama orang rukuk. Jadi orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan yaitu wa aqimus sholat. Dirikan sholat. Sholat imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Sholat wajib tiangnya agama jangan sampai ditinggalkan, yaitu isya subuh asal maghrib. Kemudian mengeluarkan zakat yang disampaikan Bapak Sesepuh tadi, Bapak DKN, yang Bapak Cara, Bapak Haji Inten. Alhamdulillah beliau diberi kesehatan dan selalu berkekuatan dan diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya dan umur yang panjang berkah barokah. Amin. Kemudian yaitu mengeluarkan zakat, tentunya zakat fitrah yang kita ketahui setahun sekali 2,5 kilogram tergantung yang kita makan. Kalau zakat mal itu hitungannya sampai nisab. Nisabnya berapa rakaat, berapa jumlah nisab itu kalau emas 85 gram. Yaitu dikeluarkan setahun sekali yaitu berapa sekitar 1 juta. Kalau 500 kali 85 sekitar 42.500 dikeluarkan 1.080.000. Bagaimana kalau mendapatkan gaji? Yaitu gaji bulanan misalnya mendapatkan 3.600.000 itu mengeluarkan 90.000. Tapi kalau gajinya belum sampai situ yaitu keluarkan sedekahnya saja, infaknya saja. Ya, ini apa? Ini antara siapa? Sebenarnya antara Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum min ma'ruf. Wahai orang yang beriman, keluarkanlah hasil usahamu dan juga hasil pertanian dari bumi, bila ada dari bumi. Kemudian bagaimana kalau pertanian? Nisabnya itu yaitu kalau mendapat gabah, panen gabah 1.350 kg, keluarin 10%. Kalau misalnya itu tanahnya tadi hujan, tapi kalau pengairan ada yang lola itu 5%. Kalau beras berapa kilo? Yaitu 850 kilo. Keluarin ya tergantung tadi itu pengairan atau ada hujan. Kalau ada hujan tadi 10%, kalau pengairan yaitu 5%. Ini insya Allah akan bersih harta kita. Kemudian bagaimana? Termasuk kita diberi orang tua, misalnya hibah rumah atau motor, kendaraan dan lainnya, ya keluarkan zakatnya kalau disebut sudah sampai nisab supaya bersih. Bagaimana kalau kita punya rumah belum pernah kita keluarkan dari penghasilan itu? Ya total remaja dari berapa, harta itu semua jumlahnya berapa? Kalau jumlahnya misal 100 juta, ya keluarkan 25% sekali itu saja. Insya Allah biar bersih. 20% 2,5 juta. Berikan siapa ini zakat mal itu? Sebenarnya zakat mal adalah diberikan kepada orang yang kiranya membutuhkan usaha. Kiranya membutuhkan usaha tapi itunya kurang gitu ya. Apanya? Misal dananya modal nggak punya, itu bisa diberikan itu modalnya. Atau di untuk sekolah, untuk biaya sekolah, untuk perluan lainnya juga boleh, untuk masjid juga. Kepentingan masjid. Ini zakat mal siapa sebenarnya? Yaitu bisa untuk adik kakak,
Tapi bapak nggak boleh. Itu adik kakak yang kiranya untuk biaya sekolah nggak bisa nggak mampu itu bisa dibiayakan untuk adik-adiknya atau kakaknya nggak mampu. Inilah Islam, aturan agama ini adalah luar biasa dan juga mudah gamblang mencoba untuk memeras silaturahmi. Kemudian yaitu setelah kita umumnya di Indonesia ini ada tradisi mudik. Mudik saya yang dilarang karena masih dalam COVID-19. Dan juga dengan apa silaturahmi itu? Yaitu dengan bisa WA, WhatsApp, telepon dan lainnya. Dan juga mungkin yang kita bisa menghadirinya. Kata Rasulullah SAW, man akabu al-besukal kerjiki wa yunasa'u bilasirahimah. Dan barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya, hendaknya silaturahmi. Kemudian silaturahmi itu bagaimana? Yaitu mengunjungi keluarganya atau kerabatnya. Paling tidak adik atau kakaknya, keluarga itu. Dilihat di dalam rumah tangganya, bagaimana pendidikan anaknya, disekolahkan tidak, dalam pendidikan agama yang berartikan, dan juga dalam ekonominya bagaimana. Kalau ekonominya lemah, tentunya yang kuat membantu adiknya atau kakaknya. Bagaimana kalau rumahnya bersatu yang saudaranya kerabat dalam rumah tangga itu, tentunya yang belum rumah diberikan, bagaimana ada yang mungkin dicicilkan, nanti setelah ada uang menyicil, itu adalah termasuk akan merasakan nikmat di rumah tangga itu. Karena apa? Adalah satu keluarga, satu kandung dari ibu. Makanya harus peduli. Kemudian bagaimana kalau tidak melakukan itu? Kata Rasulullah, layat kalau jannah rohim rohim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi, kata Rasulullah. Makanya hendaknya kita berusaha untuk memeras silaturahmi dan jangan sampai kita cuek dan perhatikan syukur ada rezeki misalnya berikan. Saling memberi, saling ingatkan. Jangan sampai dengan keluarga jangan sampai benci atau malah diumbar kejelekannya, dibicarakan tidak boleh, tutupin. Karena apa? Allah sudah nutupin aib orang-orang itu dengan siang dan malam. Jangan diungkit kembali. Kalau ada kesalahan maafkan. Dan kesempatan Idul Fitri inilah kita saling maafkan, jangan ada rasa dendam kepada siapapun. Kita harus berbuat baik pada diri sendiri, keluarga, kerabat, saudara, tetangga, dan selalu saling membantu dan juga silaturahmi, saling ingatkan, saling menolong. Mudah-mudahan kita semuanya dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum untuk kurang kali manfaat bagi iman dan rahim. Kata kabar untuk jangan amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah khutbah yang kedua ini, marilah senantiasa peduli dengan keluarga kita, anak-anak kita, kerabat dan saudara. Tanyakan pada putra putri waktu sholat dan sholat belum. Kalau memang belum sholat, cari kemana keberadaannya. Karena ada orang tua tanggung jawab pada keluarga itu. Ampusakum walaikunar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakar manusia dan bebatuan. Penjaganya malaikat-malaikat keras dan kasar. Mereka tidak berhenti menyiksa manusia-manusia yang durhaka di neraka itu. Setiap menjerit manusia di neraka itu ingin keluar, yang ditarik oleh malaikat jauhnya. Mau kemana kau? Rasakan siksaan ini. Kemudian orang-orang di neraka itu berkata mengeluh menjerit kesakitan, mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolong hidupkan sekali saja ya Allah di dunia. Ini saya akan ibadah terus, akan selalu terus. Apakah belum datang kepada Allah? Apakah belum datang seorang nabi, seorang ulama, kiai, ustaz? Sudah ada ya Allah. Saya kira itu dengan berapa? Saya kira itu tidak benar. Saya kira hanya main ternyata ada neraka itu benar ya Allah. Maka tolong hidupkan sekali saja ya Allah. Saya akan ibadah terus. Kemudian apa jawab Allah? Tidak ada waktu lagi untuk ibadah di dunia ini. Rasakan siksaan yang sangat dahsyat di neraka ini. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah. Berapa banyak orang-orang yang meninggal dunia tanpa sakit. Meninggal dunia adalah karena bukan sakit. Kalau meninggal dunia karena sakit, tidak ada yang meninggal. Hidup terus, setiap sakit berubah.
Karena setiap orang meninggal dunia karena batas waktunya habis. Batas waktu di dunia adalah habis selesai. Kita pindah ke alam akhirat, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita berbuat di dunia ini. Apabila perbuatannya baik, akan dapat kebaikan dalam barzah itu. Dalam akhirat, apabila buruk mendapat siksaan. Siksaan paling sedikit kata Rasulullah, orang yang di dalam kubur, yaitu paling sedikitnya siksaan kepalanya, yaitu dipukul dengan benda-benda keras dari duri, dari palu-palu duri, menangis menjadi kesakitan seterusnya begitu. Dan juga kemudian ada ular yang kepala 7, apabila matok di bumi itu tidak akan tumbuh pohon-pohonan, tidak akan tumbuh rumput, saking jasa siksaan itu. Makanya kita apakah dingin? Insya Allah tidak dingin, kata Rasulullah SAW. Makanya kita berusaha untuk sebaik-baiknya apabila kita meninggal dunia juga supaya husnul khatimah, yaitu mengucapkan tauhid la ilaha illallah. Kata Rasulullah, barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Makanya Rasulullah SAW itu menyuruh kepada kita, pada keluarga yang meninggal dunia, lakin mau takum la ilaha illallah. Apabila ada yang meninggal, takin, kata Rasulullah. Takin itu bagaimana ya Rasulullah? Ucapan kalimat di peringatan la ilaha illallah sampai meninggal dunia itu. Jadi kalau misalnya lama belum meninggal dunia masih ucapan la ilaha illallah, masih belum meninggal, gantian. Itu dengan misalnya adiknya, kakaknya, atau siapa, istrinya, jangan takut, bimbing. Mereka itu ada kebingungan akan kemana sebenarnya. Yaitu dibimbing kalimat dengan sabar, dengan ikhlas, jangan merasa diburu-buru, dengan ikhlas dia tahu ucapan kalimat la ilaha illallah di tengah. Itu mengikuti kalimat akhir ayatnya la ilaha illallah, itu masuk surga Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semuanya, sisa umur kita ini yang diberi kesempatan hidup ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Berusaha bekerja. Setiap bekerja adalah menunggu sholat. Jangan sampai misalnya bekerja itu sholatnya ditinggalkan. Jadi bekerja itu menunggu sholat, waktu sholat ibadah dulu, tinggalkan kerjaan, kemudian selesai kerja, setelah istirahat kemudian kerja lagi. Itu betul. Kemudian orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat kita harus berusaha meraihnya. Kalau kita nggak meraih dunia dan akhirat, rugi. Hidup di dunia apa nih kita kejar? Paling kita ingin punya mobil, motor, kendaraan lainnya, paling udah selesai waktu meninggal dunia. Jadi di dunia dia raih dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan surat Qausar 77. Di situ ada Rasulullah SAW menyuruh pada kita semuanya bahwa tanggi bima atamullah darul akhirah walatan sana sebagainya dunia. Carilah apa yang telah dia anugerahkan padamu berupa kebahagiaan negeri akhirat dan jangan lupakan kebahagiaan di dunia. Jadi orang kaya itu boleh menjadi orang kaya. Bahkan Rasulullah menyuruh pada kita menjadi orang kaya, jangan menjadi orang miskin. Dengan bagaimana ya? Tentunya kita berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang baik dan yang benar. Kalau orang kaya kan bisa untuk ibadah haji, untuk sedekah infak, untuk bangun masjid, untuk perbankannya. Makanya Rasulullah menganjurkan untuk kaya. Tapi miskin boleh kaya, boleh nggak? Larang miskin juga karena apa? Orang hidup dunia ada miskin ada kaya. Tapi Rasulullah menganjurkan supaya menjadi kaya. Karena apa? Rasulullah menyuruh kita mencontoh orang yang kaya. Orang kaya itu contoh bagaimana Rasulullah. Contoh itu kebaikannya. Kebaikan misalnya orang kaya itu kekayaan untuk naik gaji, kita mencontoh naik gaji. Kekayaan itu untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk bangun masjid, kita mencontoh yaitu untuk berbuat baik, untuk bangun masjid, untuk sedekah infak lainnya. Kita boleh mencontoh orang kaya kata Rasulullah. Tapi untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Kalau untuk maksiat nggak boleh contoh itu. Dan semoga yaitu diri kita, harta kita yang menjadi harta yang berkah dan bila mutar tinggal menjadi soleh-solehah, masih dalam nikah menjadi sekolah keluarga sakinah mawaddah warahmah, terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya yaitu berusaha untuk memaafkan dan biasa memaafkan di antara kita semua dan kita bersih suci seperti bayi kita. Dan kita doa bersama dan Allah mengabulkan doa kita semua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.